pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, jam berapapun ketemu dengan channel ini lagi ya. Seperti biasanya kali ini emak masih ngebahas bola dan masih seputaran timnas. Hari ini tanggal 12 Oktober 2025 merupakan salah satu hari yang menyedihkan bagi supporter timnas Indonesia ya, sepak bola, dan juga bagi bangsa Indonesia pada umumnya. Kenapa? Karena pada hari ini kita memastikan diri tidak berhasil melangkah lagi ke putaran melangkah ke babak berikutnya, atau setidaknya ke putaran kelima untuk menuju ke putaran Piala Dunia 2026. Jadi tadi kita baru dikalahkan Irak dengan skor 0-1. Jadi hari ini benar-benar sedih. Kenapa sedih? Karena selama emak menyaksikan timnas ya, selama usia emak sampai sekarang ya, ini adalah komposisi pemain yang keren-keren, yang hebat, yang membuat kita bisa bermimpi dan berharap. Kenapa, Mak? Kalau dulu-dulu kita masih hanya level Asia Tenggara sudah sangat senang. Level Asia kalah juga tidak terlalu bagaimana gitu. Tapi kalau tim yang ini komposisi terbaik dari yang pernah emak saksikan. Jadi pemain-pemain kita hebat, nggak sekedar pemain-pemain, mohon maaf ya, tapi memang kenyataannya bukan sekedar pemain-pemain yang hanya main di Liga Domestik Indonesia, terus kemudian bukan hanya pemain yang di luar negeri tapi hanya di kancah Asia. Ini sudah pemain yang diakui oleh Eropa, Belanda, dalam hal ini Belanda, Prancis, Italia, bahkan sampai Amerika. Kita punya pemain-pemain yang tersebar ke seluruh, anggap saja hampir ke banyak penjuru dunia gitu. Jadi pemain kita nggak kalah berkualitasnya dengan pemain-pemain yang akan berlaga di putaran Piala Dunia. Meskipun mungkin levelnya berbeda, tapi setidaknya kita memiliki starting point yang bisa kita harapkan untuk setidaknya menapakkan kaki. Tapi mau apa, kenyataannya adalah kita hari ini kalah, dan itu adalah kenyataan yang kita nggak bisa pungkiri, nggak bisa kita nggak bisa kita abaikan. Kenyataannya kita kalah. Masalahnya adalah apa yang harus kita lakukan sebagai supporter timnas. Nih sekarang pertama yang emak mau lakukan adalah kita mengucapkan terima kasih. Emak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pemain yang telah berjuang habis-habisan, baik yang dari putaran-putaran sebelumnya bahkan sampai yang berjuang tadi ya. Terima kasih, kalian telah memberikan yang terbaik untuk Garuda, memberikan kami harapan, memberikan kami keyakinan bahwa nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini, termasuk dalam dunia sepak bola. Yang berikutnya adalah yang mak mau sampaikan adalah, yuk kita sebagai sesama supporter timnas sedih sama-sama, senang sama-sama, gembira sama-sama, berjuang sama-sama, dimanapun kita berada, kita sama-sama. Tapi tolong jangan mencari kambing hitam secara sama-sama. Dalam arti kita nggak perlu ada yang kita persalahkan di sini. Evaluasi boleh, tapi menyalahkan, membabi buta jangan. Kalau kita cinta timnas, kita tidak akan menyalahkan secara membabi buta. Tidak usah mencari kambing hitam. Mencari kambing hitam hal paling mudah yang bisa kita lakukan. Tapi membenahi dan melangkah ke depan itu yang paling sulit untuk kita lakukan. Tetap bersatu di saat kita jatuh, itu yang paling sulit untuk kita lakukan. Tetap bersatu di saat kita jatuh. Tetap bersatu di saat kita kalah seperti ini. Tidak tercerai-berai dengan saling menyalahkan dan tunjuk poin kepada siapapun yang salah. Sekarang mak juga mau bilang, bukan mak membela siapapun ya, tetapi berbicara selaku mewakili diri mak sendiri, selaku supporter yang mungkin orang-orang bilang sering komentar, mak ini ngurusin sambel aja deh, ngurusin drakor deh, dracin deh, tiba-tiba jadi pecinta timnas. Bola itu nggak cuma dimiliki kaum lelaki, bola itu nggak cuma boleh dikomentari kaum lelaki saja. Kenapa? Karena yang mencintai bola nggak cuma laki-laki, perempuan juga boleh mencintai bola dan nggak ada salahnya. Dan sekarang waktunya emak juga untuk mulai bersuara. Kenapa? Karena banyak sekali emak lihat berseliweran sudah mulai mencari kambing hitam. Pertama, kambing hitam Erick Thohir. Terlepas posisi bapak itu sebagai apapun ya, dalam politiknya atau apapun, emak cuma mau komentar di dalam sepak bolanya. Kita harus tahu bahwa di bawah kepemimpinan Pak Erick Thohir, maka kita bisa bermimpi seperti sekarang. Kita bisa punya pemain-pemain yang berada di luar, yang kemudian percaya dan datang dan bergabung dengan kita. Siapa yang membuka jalan? Tidak lain tidak bukan Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohir memberi kita harapan bahwa Indonesia bisa berlaga di Piala Dunia. Jadi
keputusan yang sudah diambil oleh Erick Thohir termasuk mengganti pelatih itu pastinya sudah penuh resiko dan sudah diperhitungkan, dan jikapun itu mengakibatkan sebuah hasil yang kurang kita harapkan, jangan lupa, jangan bersikap nilas titik rusak susu sebelanga. Tetap kita harus hargai ikhtiar yang telah dilakukan oleh Pak Erick Thohir dan jajaran pengurus PSSI di bawah kepemimpinannya yang telah berhasil membawakan kita harapan. Pernah gak kita bermimpi bahwa kita mempunyai harapan besar untuk bisa masuk ke putaran Piala Dunia di era sepak bola modern? Kita loh kemarin main lawan Irak, meskipun kalah kita bangga dan membusungkan dada. Kita mainnya bagus, kita nggak kalah secara permainan, bagus kita. Kemudian mencari lagi, mungkin kita misalnya Patrick out. Terserah kalau itu memang keputusan dari manajemen, tetapi maksudnya adalah kita itu jangan sekali-sekali kita jadi supporter yang baik. Yang kita bela adalah timnas kita. Kita nggak akan mendewakan siapapun, tapi kita harus fair dan objektif. Yuk, kita harus ingat ya bahwa sepak bola itu merupakan sebuah permainan kolektif, sebuah tim. Tim itu nggak cuma 11 orang dan pemain cadangan yang berada di bangku cadangan, bukan. Timnya itu termasuk tim pemain, baik starting line up ataupun cadangannya, termasuk juga tim manajemen kepelatihannya, termasuk juga tim manajemen dalam hal ini PSSI ya kita punya. Terus kemudian juga ada tim supporter. Jadi kita ini sepak bola itu merupakan sebuah permainan tim yang benar-benar membutuhkan kekompakan tim. Jadi sekarang nggak ada waktunya kita saling menyalahkan tim, siapa ini yang patut dipersalahkan dan sebagainya. Waktunya kita untuk bersama-sama. Kita sebagai bangsa Indonesia kita belajar 350 tahun kita dijajah Belanda, 3,5 tahun kita dijajah Jepang. Kita nggak pernah berhenti sekalipun untuk berjuang. Kenapa? Karena kita tahu sekali kita gagal, kalau kita berjuang sekali kemudian kita menyerah, kemudian kita gagal menyerah lalu kita menyalahkan semuanya yang ini karena ini, kita nggak akan sampai di titik ini. Kenapa? Karena kita terus belajar dari kegagalan-kegagalan kita, tapi kuncinya kita tidak pernah menyerah dan tidak pernah mempersalahkan satu sama lainnya. Kita tetap anggap para pahlawan adalah pahlawan, meskipun mereka mungkin kurangnya di sini atau kurangnya di situ, tapi mereka tetap pahlawan. Jadi jangan sekali-sekali yuk kita tidak usah mencari kambing hitam. Ini sepak bola kita punya mimpi. Memang kita akan masuk ke Piala Dunia, kita punya mimpi. Mari kita jaga mimpi ini. Mari kita ada buat pemain-pemain yang telah berjuang sekuat tenaga. Mari kita hentikan caci maki ataupun sumpah serapah kalaupun ada. Tidak, kita ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan tidak usah menyalahkan karena semuanya sedih. Pemain pasti sedih. Kenapa? Karena mereka, selain mereka berjuang untuk negara, ini juga karir mereka. Kita sedih karena harapan kita, tapi kemudian kita sibuk dengan karir kita dengan karir dan pekerjaan kita masing-masing yang mungkin tidak berhubungan dengan bola. Kalau mereka ibaratnya ini kayak melepas sesuatu yang besar sekali selain untuk negara ya. Jadi pasti mereka juga entah mungkin ada pikiran seperti itu atau tidak, Mak juga tidak tahu ya. Namanya manusia, kita tidak tahu satu sama lain. Intinya jangan menyalahkan ya. Momen ini telah kita lewati bersama, kita telah menunjukkan kekompakan dan kita telah bersama-sama menunjukkan bahwa kita itu bangsa yang benar-benar, jika kita mempunyai harapan, kita akan berjuang dengan segala cara. Dan ini juga sudah dilakukan oleh Pak Erick Thohir dengan jajarannya, mencari pemain-pemain terbaik yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Terus kemudian mencarikan tim kepelatihan terbaik. Meskipun hasilnya tidak selalu sebaik apa yang kita inginkan, itulah namanya ikhtiar. Dan bangsa Indonesia adalah bangsa yang selalu berikhtiar. 350 tahun dan 3,5 tahun kita berikhtiar dan berupaya sampai kita meraih kemerdekaan kita. Jadi kekalahan hari ini tidak akan membuat pantang surut semangat kita. Kenapa? 4 tahun lagi kita akan berjuang lagi. JIS dan sebagainya, Verdong dan semuanya, Justin Hubner, semuanya terima kasih, semuanya tidak akan disebutkan satu-satu. Paes juga semuanya, mungkin Tom Haye mungkin 4 tahun lagi sudah tidak bisa, tetapi intinya terima kasih telah berjuang dan sampai ketemu di 4 tahun lagi. Tetap jadi supporter timnas yang solid, berhenti mencari kambing hitam karena
karena sedih semuanya kita rasakan kesedihannya. Sedih semuanya, bukan hanya kita yang paling sedih, semuanya sedih. Bukan hanya saya yang paling sedih, bukan hanya Anda yang paling sedih, bukan hanya kalian yang paling sedih. Kita satu bangsa Indonesia yang sedih sekarang ini. Jadi stop, yuk kita sama-sama kuat, kita akan bangkit lagi, kita akan berjuang lagi, jangan pernah menyerah. Terima kasih pemain-pemain yang sudah bergabung dengan Indonesia. Kita ketemu lagi di 4 tahun lagi, kita buktikan bahwa kita akan terus berjaya, dan selama menunggu itu ke arah Piala Dunia, kita akan menaklukkan Asia. Terima kasih, sampai ketemu di channel-channel emak berikutnya. Tetap semangat, proud of you Timnas Garuda. Terima kasih telah berjuang, sangat-sangat bangga. Terima kasih Pak Erick Thohir, terima kasih Patrick Kluivert dan jajarannya, terima kasih para pemain, terima kasih STY juga dan para jajarannya yang telah mengantarkan. Semuanya kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih Timnas, we are so proud of you.